Dalam kisah kali ini, saya akan menceritakan tentang pertarungan dua kekuatan hebat antara Mat Peci Jawara Banten, pemilik ajian 7 Sukma, melawan Usman Daeng, preman dari Makassar, pemilik ajian Jiwa Braja. Namun, sebelum masuk ke inti ceritanya, mari terlebih dahulu kita mengetahui asal mula perkara sebelum kejadian. Di ufuk timur Nusantara, di tanah yang dikenal keras dan penuh keberanian yang bernama Makassar, hiduplah seorang pria bernama Usman Daeng. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan orang terpandang. Ia hanya anak dari keluarga sederhana yang hidup di kampung pesisir. Namun, di balik kesederhanaan itu, hidup Usman Daeng ditempa oleh kerasnya jalanan. Sejak kecil, tinjunya adalah bahasanya, dan luka di tubuhnya adalah gurunya. Ia tumbuh di lingkungan di mana kekuatan menentukan siapa yang dihormati, dan ketakutan adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Setiap hari, ia berkelahi hanya untuk bertahan, dan dari pertarungan ke pertarungan, nama kecilnya mulai dikenal. Bukan karena kebaikan, melainkan karena keberaniannya yang tak wajar. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari yang lain. Ia memiliki warisan leluhur, ajian kuno, yang disebut orang-orang tua di kampungnya sebagai tangan bara. Ajian itu adalah sebuah ilmu kanuragan yang memiliki kekuatan gaib yang konon diwariskan turun-temurun dari nenek moyangnya. Dan karena itulah, Usman Daeng sangat ditakuti dan disegani di kampung halamannya. Waktu berjalan, pertarungan demi pertarungan membuat Usman Daeng makin tangguh, namun juga semakin sombong. Dan saat ia merasa di tempat asalnya ia sudah tak terkalahkan, Usman Daeng pun berencana untuk pergi merantau keluar pulau, yakni Pulau Jawa. Dengan kapal feri, ia berlayar melintasi lautan menuju barat. Dan di sanalah, di kota Jakarta dan Tangerang, Usman Daeng menapakkan kakinya untuk pertama kali. Tak butuh waktu lama bagi Usman Daeng untuk menunjukkan siapa dirinya. Dengan tangan bara dan ilmu kanuragannya, ia menaklukkan kelompok demi kelompok di berbagai kawasan. Satu persatu preman lokal tunduk di bawah perintahnya, hingga akhirnya ia menjadi penguasa di sebuah pasar induk besar di Tangerang. Pasar itu ramai, hidup, dan penuh rezeki. Tapi, sejak kedatangannya, bayang ketakutan mulai tumbuh di setiap lorongnya. Pedagang kecil harus membayar upeti, ia juga menguasai lahan parkir dan tempat strategis lainnya. Bahkan, para kelompok preman kecil lainnya lebih memilih diam daripada menantangnya. Tahun demi tahun berlalu, kelompoknya semakin besar, berisi orang-orang dari berbagai suku. Semua tunduk pada satu nama, Usman Daeng. Dan setiap orang di pasar itu tahu, tidak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang tanpa rasa takut. Semakin lama, Usman Daeng pun semakin sombong. Hingga dengan bangganya ia berkata, jika takkan ada manusia yang mampu mengalahkannya dan menggoyahkan kekuasaannya. Namun, mereka lupa satu hal, bahwa setiap kesombongan punya waktunya untuk diuji. Karena di tanah yang jauh dari sana, di sebuah pedalaman Banten yang tenang dan penuh kearifan, ada sosok pria yang tenang, namun memiliki kekuatan besar, yang kelak takdir akan membukakan jalan menuju sebuah pertemuan yang akan menggoyahkan kesombongan. Dari pasar yang hiruk pikuk di Tangerang, angin perjalanan membawa kisah ini ke sebuah desa kecil di pedalaman Banten. Di sanalah hidup seorang pria sederhana bernama Mat Peci, atau yang nama aslinya adalah Ahmad bin Hasan. Namun, nyaris tak ada orang yang memanggilnya dengan nama itu. Ayahnya telah lama wafat, namun ajaran dan ilmunya tetap hidup dalam diri Mat Peci. Ia diajarkan bahwa silat bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga, melindungi, dan menegakkan kebenaran. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok, Mat Peci sudah berdiri di tepi sungai yang jernih. Ia bermeditasi dan berlatih silat seorang diri, ditemani kabut yang menari di atas air. Air itu lembut tapi mampu mengikis batu, kata ayahnya dulu. Dan karena itulah, meski banyak yang tahu ia keturunan Jawara, Mat Peci tidak pernah menyombongkan diri. Ia hidup seperti rakyat biasa, mengajar anak-anak mengaji di surau kecil, dan menolong siapapun tanpa pamrih. Namun, seperti pepatah lama, jika kekuatan besar akan selalu membuka jalan menuju sesuatu yang besar pula. Hingga di suatu ketika, langkah awal Mat Peci akan membawanya pada sebuah peristiwa besar yang kelak dihadapinya. Pagi itu, udara di pedalaman Banten terasa sejuk dan tenang. Di beranda rumah panggung yang sederhana, Mat Peci tampak tengah mengikat buntalan kain kecil berisi pakaian dan kitabnya. Hari itu, ia hendak berangkat ke Tangerang, mengunjungi rumah salah satu saudaranya yang tinggal tak jauh dari pasar induk kota itu. Ia duduk bersila di beranda, menatap jalan tanah yang sepi sambil menunggu tumpangan. Di kejauhan, suara mesin mobil sayur terdengar pelan. Mobil sayur pun tiba. Sopirnya, lelaki tua berkulit legam bernama Mang Jaya, sudah akrab dengan Mat Peci. Dengan langkah ringan, ia naik ke bak belakang dan duduk di antara tumpukan karung sayur. Truk pun melaju perlahan meninggalkan kampung, melewati perbukitan dan jalan aspal yang berdebu, menuju keramaian kota Tangerang. Beberapa jam kemudian, truk itu mulai memasuki kawasan pasar induk. Mat Peci pun langsung disambut dengan hiruk pikuk pasar dan kerumunan manusia yang saling berdesakan. Ia tersenyum tipis, menikmati kehidupan padat di tempat itu. Namun, suasana itu seketika berubah ketika beberapa pria bertubuh kekar dan berwajah garang menghadang di pintu masuk pasar. "Stop!" bentak salah satunya sambil mengangkat tangan. "Bayar dulu uang keamanan kalau mau masuk." Mang Jaya menghentikan laju truk, menurunkan kaca jendela, lalu menyodorkan selembar uang Rp5.000.
Ini bang, seperti biasa, ucapnya hati-hati. 5.000? Preman itu menyeringai sinis. Kau pikir ini mainan? Satu mobil 50.000, baru boleh masuk. Mang Jaya terperanjat. 50.000? Waduh, saya ini cuma bawa sayuran bang. Masa udah diminta segitu? Preman itu mendengus keras. Banyak alasan kau, bentaknya sambil menendang ban truk. Kalau nggak mau bayar, jangan harap bisa masuk ke kawasan pasar. Mang Jaya mencoba menenangkan. Namun, sebelum sempat bicara lagi, dua preman langsung menarik bajunya dan memukulnya hingga tersungkur. Dari bak belakang, Mat Peci perlahan turun. Ia berjalan tenang tanpa amarah di wajahnya. Saudara, ucap Mat Peci dengan nada lembut, tak baik memukul orang yang tak melawan. Jika ingin uang lebih, mintalah dengan cara yang baik. Namun, nasihat itu justru ditertawakan. Salah satu preman mendekat, mendorong dada Mat Peci dengan kasar. Kau orang kampung, jangan ikut campur urusan pasar ini. Ketika tangan preman itu kembali terangkat, gerakan cepat menyambar. Dalam sekejap, Mat Peci memutar tubuhnya. Tangan kanannya bergerak halus dan menghantam dada lawannya seperti sambaran petir, membuat preman pertama terlempar ke tanah tak berdaya. Preman kedua mencoba menyerang dari belakang, namun kaki Mat Peci berputar, menendang tepat di perutnya hingga tubuh besar itu jatuh, menabrak karung sayur dan pingsan di tempat. Orang-orang pasar yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Beberapa pedagang menutup mulutnya karena kaget, sementara yang lain berbisik dengan wajah takut. Belum pernah ada orang yang berani menentang preman pasar, apalagi membuat mereka tumbang secepat itu. Mat Peci menatap mereka sejenak, lalu menunduk, menghela napas pelan. Ia mendekati Mang Jaya. Kang, katanya lembut, sambil menyerahkan uang. Ini ongkos tumpangan saya. Maaf, jadi bikin repot. Ah, sudahlah bang, jawab Mang Jaya dengan suara serak. Saya yang harusnya berterima kasih. Kalau bukan abang, mungkin saya sudah celaka. Mat Peci tersenyum kecil. Jangan berterima kasih pada saya, Kang. Allah yang menolong kita, bukan saya. Setelah itu, Mat Peci pun melangkah, pergi menyusuri lorong pasar yang mulai ramai oleh pandangan heran. Beberapa orang mengikuti dari kejauhan, ingin tahu siapa lelaki sederhana berpeci hitam itu. Namun, Mat Peci tidak menyadari bahwa tindakannya pagi itu adalah sebuah percikan api kecil yang akan menciptakan kobaran api yang lebih besar. Dan dari kejadian itulah, jalan menuju sebuah peristiwa besar pun mulai terbuka. Di sebuah ruangan gelap di belakang pasar induk Tangerang, terdengar suara dentuman keras ketika pintu kayu terbuka. Dua orang preman dengan wajah lebam dan pakaian kotor berlari tergesa-gesa masuk ke dalam. Di tengah ruangan itu, duduk sosok besar bertubuh kekar. Dialah Usman Daeng, sang penguasa pasar. Ia menatap kedua anak buahnya dengan wajah heran bercampur amarah. Kenapa muka kalian kayak adonan digilas, ha? Bentak Usman Daeng. Salah satu preman itu mencoba berbicara dengan terbata-bata. Bos, kami diserang orang. Dia pakai peci hitam. Kuatnya bukan main. Satu pukul aja kami langsung tumbang. Usman Daeng terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi dua preman pasar kalah cuma sama orang berpeci? Itu bukan karena dia sakti, tapi karena kalian lemah. Ia lalu berdiri, menghantam meja di depannya hingga retak. Dengan suara lantang, ia berteriak memanggil semua anak buahnya. Anak-anak, kumpul semua. Sudah saatnya kita tunjukkan siapa penguasa di sini. Cari orang berpeci hitam itu. Bawa dia padaku. Hidup atau mati. Seruan itu menggema hingga keluar markas. Belasan orang preman bersenjata tajam segera bersiap. Langkah kaki mereka bergemuruh memenuhi jalanan pasar yang mulai sepi menjelang siang. Dan di hari itu, pasar Tangerang yang biasanya riuh mendadak terasa mencekam karena sang penguasa murka, Usman Daeng, turun langsung ke lapangan mencari satu orang sederhana yang tanpa sengaja telah menyalakan api besar di wilayah kekuasaannya. Siang itu, mentari bersinar terik di langit Tangerang. Di sebuah rumah sederhana tak jauh dari pasar, Mat Peci akhirnya tiba di kediaman saudaranya, Arif. Arif yang sedang duduk di beranda rumah, langsung berdiri begitu melihat sosok yang sudah lama tak ia jumpai. Bang Ahmad, akhirnya abang datang juga ke sini. Wah, senang sekali saya. Mat Peci tersenyum tenang, meletakkan tas kecilnya di lantai. Iya Arif, sekalian silaturahmi. Lama juga nggak main ke sini. Keduanya pun berbincang ringan di beranda rumah. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan sederhana. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, datang seorang pria muda dari arah jalan. Wajahnya cemas, tapi penuh semangat. Ia berdiri di depan rumah sambil menunduk hormat. Permisi bang, abang yang tadi di pasar ya, yang ngelumpuhin dua preman itu? Mat Peci menatapnya tenang, tidak langsung menjawab. Pria itu melanjutkan dengan nada penuh emosi. Bang, ajari saya bela diri. Saya udah muak tiap hari dipalak sama preman pasar. Pedagang, pembeli, semua diperas. Nggak ada yang berani lawan mereka. Arif terperangah mendengar itu. Ia menatap Mat Peci dengan wajah kaget. Waduh bang, beneran tadi abang ribut di sama preman pasar? Mat Peci menjawab lirih. Bukan ribut Rif, cuma membela diri. Para preman itu yang menyerang duluan. Mendengar pernyataan itu, wajah Arif langsung gelisah. Gawat ini bang, si Usman Daeng pasti ngamuk dan mencari abang. Dia itu orangnya nggak kenal ampun. Abang jangan keluar rumah dulu, sembunyi aja di dalam ya, biar aman, ucap Arif penuh ketakutan. Namun, Mat Peci hanya tersenyum kecil. Ia memandang langit sebentar, kemudian berkata, Rif, selama kita di jalan yang benar, Allah pasti melindungi kita. Pria muda tadi menunduk kagum mendengar jawaban itu. Mat Peci pun berkata kepadanya, kalau memang niatmu untuk belajar bela diri, datang saja ke rumahku di kampung nanti. Di sana ada beberapa orang yang sama-sama belajar bela diri, bukan untuk kesombongan,
tapi untuk melindungi diri. Pria itu mengangguk penuh hormat. "Terima kasih bang, semoga abang selalu dijaga." Ia pun pamit pergi, meninggalkan Mat Peci dan Arif di beranda. Sore mulai turun perlahan. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang mulai gundah, langkah kaki berat menggema di antara deretan kios dan lapak-lapak pedagang. Usman Daeng dan kelompoknya berjalan menyusuri kawasan pasar. Wajahnya tegang, matanya menyala penuh amarah. Setiap langkah, mereka meninggalkan jejak kekacauan. Lapak sayur ditendang, meja pedagang dihempaskan, dan suara teriakan pedagang menggema di udara. "Cari orang itu, pria berpeci hitam dan berkumis tebal. Jangan biarkan ia lolos," teriak Usman Daeng dengan nada menggelegar. Para pedagang saling pandang, sebagian bersembunyi di balik kios. Namun dari sudut jalan, seorang warga tua yang ketakutan akhirnya memberanikan diri maju. "Maaf bang, sepertinya orang yang kalian cari berada di rumahnya Arif yang tinggal di pinggir pasar." Usman Daeng menatapnya tajam. "Apa, kau yakin tua bangka?" Saya yakin bang, saya melihatnya sendiri. Dia turun dari mobil sayur dan masuk ke rumah itu." Usman Daeng pun mengangguk pelan. Senyum tipis terbit di wajahnya. Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk bergerak cepat menuju rumah pria bernama Arif. Tak lama, rumah kayu sederhana milik Arif kini dikepung puluhan preman. "Arif, keluarkan orang sialan itu sekarang juga," teriak Usman Daeng. Arif keluar dengan wajah pucat dan di belakangnya muncul Mat Peci. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Melihat sosok Mat Peci, Usman Daeng menyipitkan matanya, seolah ia melihat sesuatu yang berbeda dari pria tersebut yang membuat bulu kuduknya meremang. Dalam hatinya, ia bergumam, "Sepertinya pria ini bukan orang sembarangan. Aku harus berhati-hati dan mencari cara untuk melemahkannya dahulu sebelum aku menyerangnya." Dan kemudian, Usman Daeng pun memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang pria berpeci hitam tersebut. Para preman itu pun melesat cepat menyerang ke arah Mat Peci. Saat beberapa preman datang menyerang, Mat Peci bergerak, bukan seperti orang yang marah, tetapi seperti daun yang menari melawan angin, ringan, lentur, dan tepat. Ia menghindar, menangkis, membalas dengan simpul-simpul tangan yang mematikan, yang membuat satu demi satu preman terguling tanpa mampu berdiri lagi. Tak lama, salah satu preman menebaskan goloknya dan berhasil melukai tubuh Mat Peci. Mat Peci terhenti sejenak, wajahnya memucat, lalu ia terjatuh lutut ke tanah. Keheningan itu seperti belenggu. Orang-orang yang melihat sejenak menolak menerima kenyataan bahwa sang jawara juga dapat berdarah. Melihat guratan darah di punggung lelaki itu, beberapa preman yang masih berdiri menyalakan kembali amarah mereka. Mereka mendekat, mengincar tubuh yang hampir roboh. Suasana berubah menjadi brutal. Mereka tak lagi memilih cara, melainkan menggempur tanpa ampun dan membabi buta. Mat Peci mulai goyah, tubuh, tangan, perut, hingga kakinya tak mampu lagi menahan beban. Yang akhirnya Mat Peci pun terhuyung, lalu tubuhnya roboh ke tanah dan tergeletak tanpa daya. Sontak saja tawa kasar membelah udara. Usman Daeng dan anak buahnya mengejek tumbangnya sang jawara. "Kupikir kau lawan yang kuat, nyatanya melawan anak buahku saja. Kau sudah tumbang," teriak Usman Daeng. Tawanya bergema, diikuti sorak-sorai preman yang mengangkat pedang dan golok mereka seperti trofi. Mereka merasa telah menegakkan hukum di wilayahnya. Bagi mereka, hari itu adalah bukti bahwa tak ada yang mampu mengusik kekuasaan kelompok preman itu. Dan kemudian, saat lawannya telah tumbang, sang ketua preman pun memberi isyarat pada anak buahnya. "Ayo, anak-anak, angkat tubuh pria itu dan buang ke sungai." Beberapa preman pun menghampiri tubuh Mat Peci yang sudah tak bernyawa. Namun tiba-tiba, kejadian mengejutkan pun terjadi. Ketika beberapa preman mencoba menyentuh tubuh Mat Peci yang tergeletak itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh itu ambruk dan kosong. Yang tersisa hanyalah baju, peci, dan sehelai kain lusuh melayang ringan tertiup angin. Seketika, Usman Daeng dan anak buahnya, serta orang-orang yang berada di tempat kejadian itu pun tak percaya. Dan saat semua orang sedang terheran, terdengar suara dari kejauhan. "Tunggu, jangan dulu pergi. Pertarungan belum selesai. Izinkan aku menghabiskan kopiku dulu." Semua kepala serentak menoleh ke arah sumber suara tersebut, yang rupanya tepat di bawah pohon beringin besar, tak jauh dari rumah Arif. Mat Peci sedang duduk santai sambil merokok dan meminum kopi hitam, dan tubuhnya tampak utuh tanpa luka sedikit pun. Orang-orang terbelalak. Para preman yang masih berdiri langsung berlari mundur, berlindung di belakang Usman Daeng. Sementara itu, wajah Usman Daeng terlihat sangat waspada, dan kemudian ia memperingatkan semua anak buahnya, "Hati-hati semuanya. Orang ini bukan manusia biasa," teriak Usman Daeng. Namun, belum sempat mereka bersiap, hembusan angin aneh melesat cepat ke arah kelompok preman itu. Dan seketika, satu persatu tubuh para preman ambruk ke tanah. Dalam sekejap, lapangan yang tadi dipenuhi sorak-sorai para preman seketika berubah menjadi sunyi dan senyap. Dari kejauhan, Arif dan beberapa warga yang berada di tempat kejadian terdiam dengan mata terbelalak. Mereka tak mengerti, sekaligus tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dan kini, hanya tersisa dua sosok yang berdiri berhadapan, Mat Peci dan Usman Daeng. Usman Daeng tersenyum getir. "Sudah aku duga, jika kali ini aku benar-benar bertemu lawan yang berbahaya," katanya. Mat Peci menatap lurus ke arahnya. "Tuan, aku sama sekali tidak berbahaya, tapi Andalah penjahat yang sesungguhnya." Urat di leher Usman Daeng menegang. Ia mengangkat kedua tangannya, dan seketika kedua tangannya menyala merah membara, seperti bara neraka.
Baiklah, mari kita coba. Apakah kau sanggup menahan ajian tangan Braja milikku? Ucap Usman Daeng. Tanpa aba-aba, Usman Daeng bergerak cepat menyerang ke arah Mat Peci. Serangannya datang seperti kilat, memecah udara dengan suara menggelegar. Setiap pukulannya meninggalkan jejak gosong di tanah, dan apapun yang disentuhnya hancur menjadi abu. Warga yang menonton dari kejauhan menjerit dan berlarian menyelamatkan diri. Namun di sisi lain, semua serangan yang ia arahkan ke tubuh Mat Peci, satu pun tak ada yang mengenai sasaran. Tubuh Mat Peci seperti bayangan yang terlihat, namun tak bisa disentuh. Usman Daeng menyerang dari depan, belakang, atas, kiri, kanan, tapi tubuh Mat Peci menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Saat Usman Daeng terdiam, perlahan Mat Peci melangkah dan berkata, "Sudah saatnya kesombonganmu diruntuhkan." Dan dalam satu gerakan ringan, ia mengangkat tangan kanannya dan menepuk udara kosong di depan wajah Usman Daeng. Tak ada yang terlihat, tetapi efeknya mengguncang halaman tanah luas itu. Suara dentuman halus terdengar, dan tiba-tiba tubuh Usman Daeng terpental beberapa meter ke belakang. Ia berusaha berdiri, tapi tak bisa. Kedua tangannya gemetar, bara di telapak tangannya padam, dan wajahnya perlahan berubah. Kulitnya mengeriput, matanya sayu, dan rambutnya memutih dalam sekejap. Mat Peci melangkah mendekat dengan tatapan iba. "Jadi ini wujud aslimu, kakek tua. Pantas saja tak ada yang mampu menumbangkanmu. Ternyata kau adalah pemilik ajian lama." Usman Daeng menatapnya lemah, suaranya parau. "Kini aku sadar, jika di atas langit masih ada angkasa." Usman Daeng menunduk, tangannya bergetar, dan satu tetes air mata jatuh ke tanah yang hangus. Lalu ia terdiam, menatap langit sore yang mulai memerah, dan kemudian ia pun tiada.